안녕하세요. Hit you with that Hit you with that 아름다움이 Kembali lagi bersama kita di AJC Talk bareng gua Raka AJC. Bareng AJC yang akan mengupas tuntas. Ada kalian nih, gue lagi hype banget nih. Karena kan gue anaknya survival show banget nih. Nah sekarang tuh lagi ada yang hype banget. Ada survival show, bukan survival show. Kayak produce. Oke. Dia multi agensi gitu. Ini di video kita tayang nih, episode satunya udah tayang. Kemarin banget tuh bisa ada episode satunya, cuma kita rekamannya minggu sebelumnya kan. Ini survival show tuh lagi hangat banget, dibicarakan banyak orang. Mirip kayak produce, namanya Girls Planet Kukuku atau Girls Planet 999. Lu pernah dengar pasti kan? Jadi konsepnya dia mengumpulkan 99 orang dari 3 negara. 33 dari Korea, 33 dari Jepang, 33 dari Cina. Kenapa namanya Girls Planet 999? Karena dia kolaborasi sama Universe. Lu tau platform Universe kan? Iya. Nah, jadi makanya planet. Nah, 999 karena emang 99 orang. Nggak mungkin dong 999 orang. Kenapa nggak Planet 99? Mungkin biar seru aja gitu. 999 gitu. Biar panjang aja gitu. Nah, Biar Girls Planet 999 gitu. Nah, gitu dong. Kuku anjir. Sebenarnya ini gue tuh pas ini udah lumayan sering dengar karena kan dari Idol Room dulu ada tuh konsepnya kan kuku gitu kan. Kayak mungkin ada hubungannya ke situ juga. Nah, dia tuh bakalan ngedebutin 9 orang. Cuma belum dijelasin. Kenapa dia nggak debutin 99 orang? Rame banget dong. Kita nonton 23 orang aja yang sini rame, ini 99 lagi kan. Nah, ini pasti bakalan seru banget nih karena kan banyak mulai ada drama-dramanya lah gitu kan, bakalan ini banget. Nah, di sini gue bakalan bahas 5 trainee atau 5 peserta dari 99 itu yang paling populer berdasarkan video YouTube-nya. Jadi sebelum mulai episode 1 itu Video perkenalan. ada 2 video perkenalan atau promotional video sama video dia ngedance lagu utamanya si theme song-nya. Berarti dia di video perkenalannya ngapain? Macam-macam, terserah dia mikirkan dia mau ngapain. Tayang bisa tidur doang juga nggak apa-apa, yang penting kayak di 2 situ 2 jam nggak ngapa-ngapain bisa. waktunya cuma 10 menit, mohon maaf. Jadi kayak di situ lu dikasih waktu, lu harus mempromosikan diri lu lah, apa yang bisa lu ngapain gitu-gitu. Nah gitu, mulai aja kali ya. Boleh. Nah, nomor 5 itu ada namanya Sakamoto Mashiro. Ini dari Universe. Jadi itu dia ngomongnya universal. Ada Universe Korea, Universe Cina, sama Universe Jepang. Oke. Nah, ini Sakamoto Mashiro ini dari Universe Jepang. Masako. Salah dong nih, kayak ini nih. Nah, Oke. Jepang banget. Jepang banget ya. Gua nggak dapat banyak info dari dia. Yang jelas dia itu mantan trainee JYP. Dan dia ini adalah Namanya mirip Park Jin Young sih. Waduh, bukan dong. Dwi Ring Park Jin Young siapa ya? Bukan dong. Nah, dan dia ini juga termasuk trainee terkenal lah kan, karena suka kayak di YG juga ada kan yang kayak aduh si trainee ini kapan sih debut di YG? Lu kayak di YG ada kayak gitu. Di YG disembunyiin, Pak. Oh, disembunyiin. Beda kalau JYP kan agak lost gitu kan ya, teknik promosinya kan. Jadi kalau tapi di SM ada. Di SM tuh ada, bahkan di JYP tuh ada kayak model-model Anyuna kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak dia tuh termasuk list kayak trainee yang ditungguin lah kok nggak debut gitu kan. Tapi ternyata dia malah keluar bersama 3 trainee lainnya. Nah, ternyata dia pas tahu dia ikut Girls Planet 999 langsung heboh lagi. Makanya dia naik juga. Oh, jadi dia keluar Dulu, baru ikut Girls Planet 999. Gue lupa dia mewakili agensi apa, yang jelas tapi bukan JYP. Jadi dia udah nggak di JYP. Dia udah nggak, pas dia ikut Girls Planet 999 ini dia udah nggak di JYP. Berarti dia set-trainee sama ITZY harusnya. Setrainee sama ITZY. Twice. Bahkan katanya tuh waktu Stray Kids debut dia udah trainee. Berarti harusnya dia udah lama. Oke. Stray Kids debut kan berarti 2016-an ya. Stray Kids 2019 Pak debutnya. Ya sekitaran segitulah. 18, 19 gitu. Gitu deh Oh, makanya. salah ya? Gak tau ya.
Nah mungkin ada kemungkinan dia debut sama ITZY atau kayak gimana gitu oke. kan. Tapi gitu, itu nomor 5. View-nya itu udah 228K. 228 ribu. Itu di 190 untuk Beli viewers nih. waduh, bisa juga ya. Enggak dong. Dia pokoknya 190 di yang pertama, 30-an tuh yang di video keduanya kayak gitu. Lanjut nomor 4 ya. Nomor 4 ini buat lu yang ngikutin Produce, apalagi Produce 48, ini lumayan familiar dan dia udah Mukanya pasaran deh. siapa coba? Yang kalau lu ingat, lu lihat muka dia ingat siapa? Lu ingatnya Naun sih ya? Naun Epping. Neping sama Di video ini ya, di foto ini ya. Lia Itzy. Itzy. Ah iya, bisa. Jadi ini namanya Kim Doa. Ah, tahu gue. So tau banget lu. Nah, Pasti dia dari Starship kan? enggak. Oh enggak. Enggak. Tapi agensinya lumayan terkenal di Produce. Oke. Nama agensinya Fan Entertainment. Oh iya. Dan dia nih debut sebagai maksudnya dia ikut Girls Planet ini sebagai lumayan senior karena dia udah debut. Dia tuh udah punya girl group. Nama grupnya Fanatics. Nah, dan dia juga lumayan dia juga di Produce 48 gak cuma sekedar peserta, dan dia terkenal juga di Produce 48 karena Produce 48 itu Aizwan. Dia di Produce 48 itu masuk sampai ke ronde kedua terakhir. Jadi dia yang eliminasi sebelum final nih. Kan eliminasi ada banyak kan? Dari berapa. Soalnya gue ketawa, soalnya gue nggak tahu. Iya benar. Oke, kecepatan gue ya. Jadi intinya dia orang yang hampir masuk final. Nah, simpelnya kayak gitu. Final itu berarti 18 orang terakhir. 18 orang 18 orang terakhir. terakhir. Nah, dia Oke. hampir masuk final. Dan dia juga terkenal sebagai savage doah karena dia sering membeberkan kebobrokan dari Mnet di Produce 48. Jadi kayak dia Lu sih makanya gak dipilih juga. makanya kayak dia terkenal kayak gitu, kayak yang lain kan pada takut, pada kayak diem-diem aja, dia sering tuh dibeber-beberin kayak gitu. Oke. Nah, makanya pas dia ikut ini dia udah lumayan punya fans lah, dia fansnya udah banyak lah kayak gitu. Lanjut ya, dia view-nya itu udah 272k. Ya beda-beda dikit lah, 50k-an gitu. Lanjut ke nomor 3. Nih, seru banget mukanya. Ini tadi si Doa itu dari Universe Korea ya. Nah, sekarang yang ketiga ada Ezaki Hikaru. Ini jujur gua nggak tahu dia siapa. Maksudnya kayak infonya tuh dikit banget tentang dia. Guanya mungkin nggak tahu ya. Cuma yang gua tahu dia itu, jadi di tiap universe itu ada senternya. Jadi di 33 orang itu ada senternya. Ada center Korea, center Jepang, sama center Cina. Nah, dari 3 center itu yang paling terkenal dia. Jadi kayak center Korea itu masih agak di bawah view-nya, centernya Cina masih lumayan. Nah, dia tuh paling tinggi. Dan dia tuh, gue nonton video perkenalannya, emang basicnya rapper. Jadi dia kayak rapper. mukanya serem kan, emang basic itu rapper banget gitu. Oke, Jadi oke. kayak gue aja, Agensinya apa? pokoknya dia ada dari agensi Jepang. Cuma gue kurang tahu banget kayak gitu. Dan emang apa namanya? Jujur gue aja nih, gue lihat mukanya, gue pertama dari visual doang nih, gue nggak begitu tertarik. Tapi begitu gue lihat dia nge-rap dan ngelihat gimana auranya waktu jadi center Jepang, ini salah satu pick gue. Oh, aura di atas panggungnya beda ya? Aura di atas panggung itu beda banget anjir, kayak wah kayak keren banget, kayak orang yang jam terbangnya udah tinggi. Iya. Kelihatan banget. Ini kayak nggak gitu. sih kayak Ryujin Itzy nggak sih? Bisa Maksudnya kayak gitu. kalau dilihat biasa Kurang. aja nih Heeh. membernya gitu kan. Tapi begitu udah di panggung, wah auranya Iya. besar banget anjir gitu. Terus lanjut Orangnya nih. kasih lagi. Maju. Ini view-nya udah 407k. Oh, jedanya udah 100 ribuan iya, nih. iya. Nomor 2 nih. Nomor 2, ini pick gua parah. Ini ultimate pick gua Gua di tahu Girls sih Planet 999. Ya udah pastilah. Dia udah terkenal banget. Siapa Coba. Ini ada Choi Eugene. Oh, Doang. Nggak tahu. Udah nggak usah dipaksa. Jadi ini lumayan, ini pas pertama kali namanya keluar tuh lumayan kontroversial lah. Karena kayak Girls Planet kan ibaratnya emang dia udah anggota girl group berarti? dia itu dari girl group CLC. Means kalau misalnya kayak banyak girl group yang ikut girl group yang ikut Girls Planet ini, tapi kayak girl group baru kayak Fanatic, Cherry Bullet, Bandit yang mungkin lu pasti nggak tahu kan. Dan itu debutnya kayak 2019 ke atas gitu kan. Sedangkan dia ini CLC bukannya Gen 3 ya? Gen 3 2016. Dan maksudnya kayak CLC juga pernah nurunin orang buat Survival Show kayak gini. Dulu pas Produce 101 season 1. Iya.
yang pas Ayo, IY. Tapi yang turun Magnenya. Ah. Kelahiran 2000. Jadi kayak umurnya masih mirip-mirip lah gitu kan. Pas dia turun, jangankan Magne, dia tuh kedua tertua. Dan ini tuh pentolannya si LC banget, kayak visual. Leader ya? Enggak, Oh, tapi dia visual center. Ah. Jadi kayak, oh Tapi kenapa lucu sih. nih? Kenapa? Ya tapi untuk dari segi mukanya ya bisa lah. Kenapa? di- Emang alasannya ada? Tahu? Gua nggak begitu tahu, mungkin alasannya Cube ya. Ya udah pasti alasannya buat naikin CLC pasti. Oh Buat emang misalnya kayak- salesnya agak kurang. dibilang kurang sih enggak ya sebenarnya. Mungkin Cuma di kayak internasionalnya kurang kali ya. bisa, atau mungkin tapi kalau dibandingin sama grup Cube yang lain mungkin memang agak di bawah lah mungkin ya. Pentagon ya. Kalau adanya J-Idol. Oh Jaidel. Adanya J-Idol. Oh dia Like- adanya Jaidel. Dia kakaknya J-Idol. Iya, Dia iya. kakaknya J-Idol. Adanya lagi ada Lexem Oh. kan yang baru debut berapa Gua lebih tau bulan Jaidel. yang lalu. Pantas ya. Tuh, ya kan, lu lebih tau J-Idol daripada dia kan. Lagu CLC, padahal lagu CLC jadi opening kita loh. Lu nggak ngeh kan? Enggak. Iya kan, nah itu di opening kita ada lagunya CLC, judulnya Mi gitu. Nah makanya kayak akhirnya, dan pas banget ini tuh bias gue di CLC. Karena kan pasti bias gue carinya mukanya agak lucu-lucu gitu kan. CLC konsepnya dark, nah kenapa gue suka banget dia, di CLC tuh jarang konsep cute. Karena konsepnya dark banget kan. Dan Girls Planet ini kayaknya arahnya ke cute. Jadi kayak gue pengen lihat nih si Eugene itu cute-nya kayak gimana. Jadi ini udah pasti ini ultimate pick gua 1. Oke, lanjut kali ya. Panjang banget nih gua Eugene. Paling atas. Ini meskipun lu nggak tahu orangnya, lu pasti tahu lah dia berseliweran di mana-mana pas awal Girls Planet itu keluar. Nggak tahu juga. Hello. Maaf Ran, nggak ada Girls Planet di timeline gua. Ini tuh pokoknya awal Girls Planet keluar tuh langsung viral banget, semua langsung Ini komen ya? dia. Bule-bule Turki gitu ya. Aduh, bisa sih. Gue nggak tahu sih dia, tapi dia bukan bule-bule Eropa gitu kayaknya, bukannya kayak Kayaknya ala bukan. Polandia, Kazakhstan gitu. Jadi dia namanya, gue kasih tahu namanya dulu deh. Lo pasti langsung inget ini ya gitu. Namanya Huening Bahi. Wedding ini yang ada di TXT. Ya benar. Iya nggak Makanya, sih? jadi dia ini adanya Kai. Huening Kai-nya TXT. Kayak EXO. Wow. Jadi adanya Huening Kai-nya TXT. Oke. Kayak gitu. Nah, ini jujur nih ya. Ini honest review dari gue ya. Gue jujur agak risih Karena pertama kali dia dirilis kalau dia ikut Girls Planet. Karena semua orang yang mendukung dia itu mostly apa maksud sih, DP-nya, display picture-nya itu TXT. Jadi kayak sangat membawa nama keluarga lah. ini awalnya ya, ngedukung karena dia adeknya si- idol gua. Iya, iya. Bukan karena dia nyanyinya bagus atau dia dance-nya bagus kayak gitu. Tapi di video perkenalannya bagus. Nah, tambah lagi kan orang di video perkenalan kan mostly nyanyi, ngedance gitu kan. Di situ dia belum memunculkan bakatnya banget lah. Dia main games kayak mainan spons, terus makan sesuatu, gue lupa makan apa, terus main water flip battle. Tapi gue yakin maksudnya kayak si Girls Planet ini butuh auranya dia. Ngerti gak? Butuh aura atau butuh masa? Bukan masa kan masanya justru ini kan. Tapi maksudnya kayak aura bintangnya Sorry tuh. nih gue sarkas ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi maksudnya dan kita bisa ngomong kayak gini karena kita belum nonton satu episode pun. Iya. Gue belum pernah denger sekalipun dia nyanyi. Terus ngelihat dia ngedance ada. pas dia di promosional yang dance yang kedua, emang gue malah mikirnya emang dia bisa dance. Oh, Tapi dance keren banget, makanya kayak gue nunggu banget nih, maksudnya kayak kejutan-kejutan dari dia sebagai gue yang kan gue nggak tahu gimana caranya gue pengen explore dia nih, tapi gue pengen tahu kenapa dia sepopuler itu kayak gitu kan. Jadi kayak gue nggak mau bisa ngomong gitu karena gue yakin kayak mungkin sooner or later pick gue juga bakalan dia. Oke. Karena kayak gue kebayang banget nanti jebolan yang Girls Planet itu face of the groupnya dia. Semoga aja popularitasnya sejalan dengan bakatnya. bakat dia, gitu. Benar. Dan gue yakin banget kalau dia debut nih, menang lah di Girls Planet. Dia nggak cuma menang, maksudnya nggak cuma debut, tapi mungkin bisa jadi center juara 1, atau nggak pun juara 1 jadi face of the group, atau mungkin jadi visual. Gitu. Oke. Kayak gitu. Berarti Girls Planet ini vote-nya by pemilihannya gimana? Kita belum nonton episode 1-nya. Tapi belum diumumin apa-apa gitu. episode 1-nya kan baru ada Jumat besok nih. Dari jam tayang mungkin kemarinnya dari jam tayang video ini. Nah, tapi kalau misalnya gue berpacu dari produce itu
dari voting, mostly Voting ya? dari voting. Enggak ada dari juri. Kayaknya ada dari juri, tapi mungkin kalau produce dulu ada dikit, tapi mostly dari voting kayak gitu. Bahkan kayak di episode 1 aja tuh udah mulai ada yang unik gitu. Kayak mereka dikumpulin Korea, Jepang, Cina, terus kayak satu masuk semua, keluar semua. Oke. Kayak gitu. Pertanyaan terakhir nih. Ini kan lu kan suka nih nonton. Oh, sebelum pertanyaan terakhir. View-nya dia itu gila-gilaan banget. Eugene sebelumnya cuma 547k. Sedangkan dia 1,7 M. Ya 3 wajar. kali lipatnya nyet. Oh, karena Ada yang TXT. Oke, Ya bisa maksud ya? gua bisa. dengan dia main game doang dengan 1,M-an gitu ya gak wajar menurut Iya, gua. iya. Tapi kalau dia ada TXT wajar. Oh, tapi gue dikit sih pesan buat gue yakin pasti beberapa ada yang kesal kan kayak, "Bang, jangan panggil dia adenya Kai, panggil dia Bahi." Dulu TXT kayak gitu. Maksudnya TXT baru debut kan orang pada bilangnya adanya BTS. Nah. Bahkan kita sendiri bilang TXT itu adanya BTS awalnya kan. Tapi kesini TXT bisa melepaskan apa sih titel adanya Titel, BTS itu, dan kita pun sekarang nge-stand-nya TXT kan, bukan adanya BTS. Jadi kayak gue berharapnya soon Bahi bakalan kita panggil sebagai Bahi, bukan sebagai adanya Kai gitu. Apa pertanyaan terakhir lo? Terakhir, Mnet. Ya kan lu suka nih nonton produce. Oke. Itu kan produksinya Mnet semua kan. Benar. Kenapa lu masih menonton Mnet kalau lu tahu kalau Mnet evil editing, Oke. banyak kasus dan lain Oke. sebagainya. Kenapa? Pertama, Nah, gue agak positive thinking, PD-nya ganti. Oke. PD name-nya ganti Dari yang terakhir. dari yang terakhir. Kedua, gue udah biasa nonton nonton film apa survival show yang ada Mnet-nya lah, lagi kayak gitu. Oke. Kayak sekarang aja ada kasus viral Mnet yang ada di, ya kita nggak usah bahas lah, ada yang di diss gitu kan, ada yang dihina di teaser gitu kan. Gue nggak mau langsung mengambil kesimpulan, mungkin aja itu dari Mnet-nya bukan dari orangnya kayak gitu. Jadi kayak mungkin kalau ada drama-drama gue nggak bakalan into, jadi gue fokus ke survival show-nya kayak gitu. Dan yang ketiga, sebenci-bencinya gue sama Mnet, acaranya keren cuy. Love hate ya lu. Love hate, iya kayak gitu. Sebenci-benci gue, kayak gue nonton yang performance yang 99 orangnya kayak anjing lah. Emang gue tetap suka gitu. Oke. Ya kita tunggu aja nanti gimana kelanjutannya ya Ghost Planet ya. Gitu sih, itu aja mungkin penjelasan gue. Gue bakal ngikutin banget karena dia 3 bulan ya sampai Oktober nanti. Oke, benar. Oke, itu aja video kita tentang Ghost Planet 999 atau Kukuku. Like kalau kalian suka, jangan lupa buat komen. Kukuku. Ayo pick kalian siapa ya? Coba tulis dong, pick kalian ada siapa nih? Pasti banyak pendukungnya Bayi kan. Like kalau kalian suka, jangan lupa juga buat komen dan juga subscribe karena siapa tahu. Kalian di kita bahas selanjutnya. Gua Raka pamit. Gua pamit. Dadah. Goodbye, ever adios. What? Goodbye, ever adios. Yeah. Goodbye, ever adios.